kini masih berlatar di penginapan Suyi. Sebuah tempat yang terlihat sangat angker membuat Suyi lantas merasakan ada hal yang janggal. Dengan itu pertama ia pun mulai mengecek sebuah pohon yang ada di sana. Situasi yang sunyi dan aura yang mulai melekat membuat tuan muda menjadi ketakutan. Bahkan dirinya saat ini merasa sudah tak nyaman berada di penginapan itu. Sontak ia pun kemudian mengingatkan mengenai waktu yang sudah menjelang sore, yang dengan itu ia pun meminta izin untuk segera pergi dari tempat tersebut. Mendengar itu Sui pun mengerti bahwa tuan muda memanglah ketakutan. Dengan itu ia pun lantas mengizinkannya. 行了，没你事情了。 Namun sebelum pergi, tuan muda kembali beralasan bahwa sebenarnya kepulangan dirinya itu bukanlah ketakutan akan sosok hantu, melainkan dirinya saat ini takut dengan pelatihan yang akan dijalaninya besok. Sebuah tugas yang kini dijalani tuan muda, hal itu mengharuskannya untuk dekat dengan Sui. Bahkan dirinya berniat untuk selalu membantu Sui. Setelah itu Sui lantas menguji kesungguhan dari tuan muda, di mana dirinya meminta kepada tuan muda untuk mencarikan seorang yang mahir dalam menempa pedang. 这广陵城中谁家最擅长铸造兵刃？ Sontak tuan muda langsung menjawabnya bahwa sebenarnya pencarian seorang pandai besi itu sangatlah mudah, yang dimana itu merupakan salah satu bisnis yang kini dijalankan oleh keluarganya. Dengan itu tuan muda pun bersedia untuk mencarikan seorang master pandai besi. Tak lama Suyi yang penasaran kemudian ia mulai mengecek sebuah sumur tua itu, yang terlihat di atas sumur tersebut terdapat rantai yang kini menyegelnya. Keanehan di tempat ini membuat Suyi semakin yakin mengenai adanya sebuah masalah yang ada di tempat ini. Mengetahui itu jelas Suyi tidaklah ketakutan, bahkan dengan pede ia pun lantas menantangnya. Dan scene kemudian berpindah di rumah tetua keluarga Wen. Di sana terlihat seorang anak yang kini merasa kesal atas tindakan Suyi yang telah mengambil alih rumah pengobatan Xing Huang. Tak hanya itu, sang anak juga melaporkan mengenai tindakan Suyi yang telah mengusir semua anak buahnya. Mendengar itu sang ayah tidak terkejut. Ternyata keberadaan Suyi di rumah pengobatan itu adalah rencananya, yang nyatanya hal itu berkaitan dengan sebuah tempat yang ada di belakang rumah pengobatan. Diketahui bahwa sebenarnya penginapan di belakang rumah tersebut itu sangatlah angker. Bahkan di masa lalu keluarga Wen sampai harus menyewa seseorang untuk mengalahkan hantu gentayangan di tempat itu. Singkat cerita sosok hantu akhirnya tertangkap dan kini disegel dalam sebuah sumur di tempat itu. Sebuah pantangan juga mulai terungkap, yang dimana selama tak ada yang singgah di tempat itu maka si hantu tak akan bisa keluar. Dengan itu secara tidak langsung keluarga Wen saat ini berencana untuk menghabisi Suyi dengan sosok hantu itu. Tak lama Sin pun kembali di tempat Suyi. Terlihat Suyi yang tengah duduk di dekat sumur tersebut. Seketika sebuah rantai mulai bereaksi. Sebuah asap juga mulai keluar dari dalam pohon. Dan itu adalah hantu gentayangan yang selalu dirumorkan. Kedatangan atas hantu itu nyatanya telah ditunggu oleh Suyi. Sebuah rotan seketika langsung menebasnya, membuat sosok hantu itu terjatuh dan kesakitan. Tak sampai di situ, Suyi pun lantas melanjutkan untuk menyerangnya. Serangan demi serangan terus ia lancarkan, membuat si hantu tak berkutik hingga ia pun memohon kepada si Suyi untuk memaafkannya. Bahkan tanya itu, si hantu juga mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tak pernah mengganggu bahkan membunuh seorang manusia. Mendengar itu, Suyi yang penasaran kemudian menanyakan mengenai sebuah rahasia di tempat tersebut. Di sela perbincangan mereka, seketika seekor hewan terlihat keluar dari dalam sumur dan langsung menyerangnya. Melihat itu, Suyi pun tak tinggal diam dan seketika menebasnya. Yang ternyata itu merupakan sebuah parasit hewan. Kemunculan dari hewan itu membuat Suyi akhirnya mengerti mengenai aura jahat yang ada di tempat itu, yang ternyata bersumber dari prasasti hewan. Si hantu yang melihat aksi Suyi juga sangatlah kaget.
Bersamaan dengan itu, Sui pun lantas menanyakan mengenai sosok yang ada di balik ini semua. Si hantu yang mendengarnya ia pun akhirnya menjawabnya. Akan tetapi seketika di sana, puluhan bahkan ratusan hewan itu mulai bereaksi bahkan langsung menghancurkan segel sumur tua itu. Sontak melihat itu Sui pun menjadi sangat waspada akan aura yang kini juga semakin kuat. Tak hanya itu, si hantu yang melihatnya juga kembali terkejut. Dirinya bahkan tak percaya mengenai keberadaan dari prasasti hewan yang sangatlah banyak. Tak lama satu persatu hewan di sana lantas menyerang Sui. Jelas melihat itu Sui pun langsung melawannya dan pertarungan akhirnya terjadi. Akan tetapi hal itu tak bertahan lama yang dimana Sui di sana seketika mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk meratakan semuanya. Membuat semua hewan yang ada di sana terkapar seketika. Setelah itu Sui pun lantas kembali melanjutkan atas pertanyaannya, yakni itu berkaitan dengan asal-usul serta masa lalu dari si hantu, yang dimana jika Sui merasa puas maka ia pun berjanji untuk melepaskannya. Namun sebaliknya jika si hantu berbohong maka Sui pun akan melenyapkannya. Mendengar itu si hantu hanya memberitahu mengenai nama aslinya saja yang itu adalah King Wei. Selebihnya dirinya tak mengingat dikarenakan ingatan dalam kepalanya itu sudahlah dicuri oleh si Rukyu sekaligus dialah yang telah menyegel dirinya. Bahkan di tempo lalu si Rukyu juga mengatakan bahwa jika King Wei menurutinya maka dirinya akan melepaskannya. Sebuah nama yang disebutkan membuat Sui pun menjadi sangat terkejut. Setelah itu Sui lantas menanyakan mengenai tujuan si Rukyu untuk menyegelnya. Yang ternyata tujuan sebenarnya dari si Rukyu yakni menyuruh si King Wei untuk menakuti semua orang yang datang ke tempat ini. Dengan itu manusia yang datang itu akan menjadi sebuah santapan dari prasasti hewan. Jelas mendengar itu, Sui pun berasumsi bahwa kekuatan dari prasasti hewan itu tidaklah sederhana. Ia mengira bahwa praktisi dengan kultivasi yang lemah itu dapat dikalahkannya. Namun dari semua penjelasan si hantu, Sui pun kini mulai penasaran mengenai tujuan dari ini semua. Ia pun kemudian kembali melanjutkan pertanyaannya itu, yang hal itu mengenai kelangsungan hidup dari prasasti hewan dan juga Rukyu. Si hantu kemudian menjawabnya bahwa sebenarnya setiap 3 hari sekali Rukyu selalu membawa seseorang untuk memberi makan prasasti hewan. Sontak mendengar itu Sui pun akhirnya mulai mengerti bahwa sebenarnya tujuan dari si Rukyu yakni menginginkan tempat ini agar selalu sepi. Dan dengan itu kegilaan dan kebusukan dari Rukyu itu tak akan pernah ditemukan. Setelah itu Sui pun menanyakan mengenai kedatangan dari si Rukyu, yang ternyata King Wei menyebutkan bahwa si Rukyu tepat malam ini akan segera datang. Sui lantas menanyakan mengenai tentang kekuatannya, yang ternyata kekuatan dari si Rukyu saat ini berada di ranah pengumpulan ki di tingkat akupuntur. Diketahui bahwa di dunia bela diri itu terdapat 4 ranah bela diri: pergeseran darah, pengumpulan ki, kelahiran tungku, dan yang terakhir yakni adalah di Pulgeles. Dan saat ini si Rukyu berada di tingkat kedua yakni adalah pengumpulan ki. Disebutkan pula bahwa pengumpulan ki dibagi menjadi 3, tahap meridian, tahap pencerahan, dan tahap transformasi astral. Dan saat ini sosok yang berada di ranah tersebut itu hanya segelintir orang, yakni tetua Pusan, Nibeihu, dan patriark dari 3 keluarga. Kekuatan dari si Rukia nampaknya hal itu sangatlah mudah untuk Sui kalahkan. Setelah itu ia pun memerintahkan si hantu untuk kembali ke dalam pohon, yang dimana dirinya akan memanggilnya setelah urusan dengan si Rukyu itu selesai. Perlu diketahui kekuatan dari Sui saat ini itu berada di ranah pergeseran darah di tingkat 2. Akan tetapi hal itu bukanlah kerugian dikala menghadapi sosok kuat di atasnya yang merupakan kultivator jahat. Dengan itu Sui pun berniat untuk menggunakan sebuah teknik rahasia.